Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dan Ibu Dewi Khurun Aini selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pengembangan Diri. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan tetap dalam lindungannya. Di sini saya mewakili kelompok saya ingin menyampaikan presentasi mengenai laporan hasil mini riset Psikologi Pengembangan Diri yang berjudul Pelatihan Terapi Kebersyukuran untuk Meningkatkan Resiliensi pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual. Baik, seperti apakah hasil dan proses dari terapi atau pelatihan kebersyukuran itu? Mari kita simak sama-sama. Sebelum menginjak pada hasil dan pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya, kelompok 5, yaitu adapun anggotanya adalah yang pertama ada Tri Novitasari, yang kedua ada saya sendiri Murni Puji Utami, dan yang terakhir ada Nuralifa Sri Septianti. Yang pertama kita akan membahas mengenai pendahuluan. Ruang aman perempuan dalam kehidupan semakin tergerus setiap tahunnya. Salah satu penyebabnya adalah kekerasan seksual. Tak dapat dihindari lagi secara nyata pelecehan seksual khususnya pada perempuan di Indonesia sudah banyak terjadi dan seringkali terjadi dengan tidak memandang busana, umur bahkan penderita disabilitas pun menjadi korban. Dampak kekerasan seksual pada korban tidak hanya mengalami luka secara fisik yang mampu dilihat, namun juga secara psikologis. Berdasarkan sebuah data dari temuan dalam catatan tahunan atau Catahu pada tahun 2020, adapun kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan sebanyak 79% dalam kurun waktu 12 tahun, sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia mengalami peningkatan hampir 8 kali selama kurun waktu tersebut. Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan sebuah penyerangan seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan ataupun tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban. Kekerasan seksual pada perempuan memiliki banyak bentuk seperti percobaan perkosaan, sadisme dalam hubungan seksual, pemaksaan aktivitas seksual lain yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti, atau melukai korban. Erikson tahun 1989 menyebutkan bahwa trauma psikologis karena hidup emosional yang mengalami gangguan. Trauma psikis yang muncul pada korban kekerasan seksual adalah adanya rendahnya ketahanan diri atau resiliensi yang rendah. Rendahnya resiliensi pada suatu individu mampu diperbaiki dengan pengungkapan rasa syukur atas peristiwa masa lalu atau penerimaan atas apa yang telah terjadi agar memunculkan emosi positif kembali. Sabmas 2016 menyebutkan bahwa kebersyukuran memiliki korelasi yang positif dengan kesejahteraan psikologis seseorang, di mana hal tersebut mampu meningkatkan resiliensi pada korban kekerasan seksual. Lalu yang selanjutnya adalah metode penelitian. Pengambilan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria subjek. Dalam penelitian ini berjumlah 2 perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual di masa lalu, yang bersedia mengikuti terapi atau pelatihan dari tahap awal hingga tahap akhir. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif dengan menggunakan pertanyaan mengenai resiliensi, seperti bagaimana ia melewati sebuah masalah dan seterusnya. Adapun modul atau instrumen terapi kebersyukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari Al-Jauziyah tahun 2005, yaitu bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan perilaku.
Lalu adapun metode analisis data. Dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif kualitatif untuk melihat perubahan dari resiliensi setelah diberikan intervensi berupa pelatihan kebersyukuran. Yang selanjutnya adalah desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan rancangan pendekatan one group, pre-test, post-test, design. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemberian intervensi yang berupa pelatihan kebersyukuran untuk meningkatkan resiliensi pada perempuan korban kekerasan seksual. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah resiliensi sebagai variabel terikat dan variabel bebas adalah pelatihan kebersyukuran. Adapun pengambilan data pretest atau dilambangkan dengan O1 dilakukan pada satu kelompok individu dengan memberikan pertanyaan terkait keadaan resiliensi, lalu kemudian diberikan perlakuan atau intervensi dengan terapi kebersyukuran atau dilambangkan dengan X. Dan setelah perlakuan diberikan, kemudian peneliti melakukan pengambilan data kembali atau post test dilambangkan dengan O2 dengan pertanyaan seputar resiliensinya kembali. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini adalah subjek merupakan wanita korban kekerasan seksual rentang usia 20 sampai 35 tahun. Subjek berdomisili di Jawa Tengah dan masih dalam mahasiswa aktif. Kedua subjek mengalami kekerasan seksual oleh keluarganya sendiri. Kedua subjek mengalami dampak secara psikis, dan kekerasan seksual tersebut merupakan familial abuse, di mana kekerasan seksual terjadi di antara korban dan pelaku masih memiliki ikatan darah. Kedua subjek mengalami efek negatif akibat kekerasan seksual tersebut, baik secara fisik dan psikis. Peristiwa tersebut memunculkan rasa bersalah pada diri subjek, merasa tidak berharga, sedih berkepanjangan ketika teringat, dan merasa sangat rendah pada kedua subjek. Subjek merasakan rasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksual kepada orang tuanya. Kekerasan seksual menjadikan kontrol diri subjek kacau, sehingga terdapat ketidakmampuan dalam menghadapi sebuah masalah. Subjek juga merasa tidak memiliki harapan dan bingung akan masa depan, serta kurangnya motivasi dan bingung harus melakukan tindakan yang lebih baik seperti apa. Pelatihan kebersyukuran. Pelatihan ini difokuskan pada pembentukan sikap syukur dan rasa ikhlas sehingga mampu melepas fokus seseorang yang dibenci. Subjek mampu memunculkan rasa syukur berupa menerima kejadian yang telah berlalu dan merasa bersyukur karena subjek lebih mampu menyaring orang di sekitarnya yang mana dapat memberikan dampak positif dan negatif pada dirinya. Ia akan merasa lebih berani. Hal yang disyukuri subjek adalah subjek mampu berpikir bahwa lebih baik jika masalah tersebut akan selesai. Dari sebuah pelaksanaan intervensi kebersyukuran telah terlaksana, hasil intervensi kebersyukuran ini mampu menampilkan harapan ke depannya, berupa harapan melewati segala yang terjadi dengan penuh rasa ikhlas dan harapan untuk mendapatkan kesembuhan diri secara penuh dari segala hal-hal yang terjadi di masa lalu kedua subjek, di mana kedua subjek mampu menelaah karunia atau nilai-nilai positif yang dapat diperoleh dari kejadian pelecehan seksual di masa lalu, yaitu merasa memiliki support system atau orang-orang dekat yang selalu memberikan dukungan seperti keluarga dan pasangan, bahkan selalu memberikan rasa aman dan mengingatkan kewajiban dalam beribadah. Merasa lebih aware lagi, mempunyai rasa ketangguhan dan kekuatan yang lebih dari sebelumnya, dan merasa lebih mengenali keluarga. Dalam hal ini mengetahui bagaimana sebenarnya sosok subjek yang anggap keluarga, karena sosok tersebut yang menjadi sumber trauma subjek sekarang. Baik, telah menginjak pada sebuah kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil analisa data yang diperoleh bahwa para perempuan korban kekerasan seksual yang mendapatkan pelatihan kebersyukuran mengalami peningkatan kualitas hidup dan ketahanan mereka lebih baik. Dilihat dari pertanyaan yang dilemparkan kepada subjek setelah diberikan pelatihan kebersyukuran, mereka lebih bersyukur dan mampu merasa lebih tangguh dalam menghadapi setiap permasalahan di depan nanti.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelatihan kebersyukuran ini dapat meningkatkan resiliensi pada perempuan korban kekerasan seksual. Demikianlah presentasi laporan hasil mini riset psikologi pengembangan diri dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.